Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Gladys Amalia. Di sini saya bersama dengan kedua teman saya, Anissa Nadia Nila dan Adonai Cahya Prameswari, akan menjelaskan serta mendemonstrasikan terkait penerapan algoritma QDA pada perkalian matriks serta odd even sort dengan komputasi secara paralel. Nah, pertama yang akan kita bahas adalah perkalian matriks yang dilakukan secara paralel. Seperti yang kita tahu bahwa matriks adalah susunan bilangan atau elemen yang disusun menurut baris dan kolom sehingga berbentuk persegi panjang. Matriks dinotasikan dengan huruf kapital seperti misalnya A, B, K, dan sebagainya. Banyaknya baris dan banyaknya kolom suatu matriks menentukan ukuran dari matriks tersebut. Perkalian matriks memiliki kompleksitas waktu yang cukup tinggi, yaitu bisa dinotasikan dengan big O n pangkat 3 jika dibandingkan dengan matriks biasa yang banyak digunakan pada jumlah elemen yang sangat besar, seperti pada pengolahan citra misalnya. Nah, akibatnya jika hanya menggunakan algoritma sekuensial, yaitu membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, untuk itu diterapkan algoritma QDA dengan komputasi secara paralel untuk dapat memudahkan melakukan perhitungan matriks, terutama matriks yang memiliki ukuran besar. Selain itu juga menghasilkan biaya komputasi yang paling optimum. Nah, dalam perkalian matriks secara paralel ini ada beberapa tahap. Di sini ada tahap dekomposisi data, di mana perkalian matriks didekomposisi dengan rowwise. Nah, pembagian prosesor dibagi per baris matriks A, lalu dikalikan dengan elemen matriks B, sehingga mendapat hasil C per baris prosesor. Selanjutnya ada komunikasi di mana proses pengiriman baris matriks A dilakukan secara asinkronus dan matriks B di-broadcast ke setiap prosesor. Selanjutnya ada aglomerasi, di mana aglomerasi merupakan pengumpulan beberapa elemen ke suatu tempat. Misal matriks C sama dengan hasil dari matriks A dikali matriks B. Ukuran matriksnya N kali N, di mana P adalah jumlah prosesor yang dipakai. Matriks yang A dibagi-bagi berdasarkan barisnya. Jadi setiap prosesor mendapatkan N per P baris matriks. Pembagiannya dibulatkan ke bawah, floor. Nah, jika N per P tidak habis ada sisa pembagian, maka sisa barisnya diproses oleh prosesor 1. Sedangkan untuk matriks B tidak akan dibagi-bagi tapi langsung disalin ke semua prosesor atau broadcast. Selanjutnya akan didemonstrasikan program perkalian matriks dengan algoritma QDA, yaitu komputasi secara paralel, oleh Anissa Nadia Nila. Jadi ini program kali matriksnya dengan ekstensi .cu. Kita langsung buka CMD aja di lokasi ini. Pertama kita compile dulu programnya, ketik nvcc kali matrix.cu, terus outputnya kita pengen namanya main. Ya, ini mainnya sudah dihasilkan. Di sini ada main.exe-nya. Sekarang kita run mainnya. Kita masukin dimensinya 400, 200, 400. Ini artinya kita mengkalikan matriks berdimensi 400 kali 200 dengan matriks 200 kali 400. Ternyata kalau dieksekusi dengan GPU waktunya itu 0,9 milisecond dan kalau pakai CPU waktunya 437 milisecond. Kita coba run lagi. Kita masukin 1000, 1000, 1000. Berarti ini perkalian 2 matriks 1000 kali 1000 ya. Hasilnya ternyata kalau dieksekusi dengan GPU waktunya itu 14,4 milisecond dan kalau pakai CPU 9744 milisecond. Dapat dilihat bahwa waktu eksekusi dengan GPU secara paralel lebih cepat daripada dengan CPU. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan mengenai algoritma odd even sort yang diproses secara paralel. Jadi, algoritma odd even sort itu adalah algoritma sorting sederhana yang biasa diproses secara paralel dengan interkoneksi lokal. Algoritma ini memiliki karakteristik yang mirip dengan bubble sort. Langkah-langkah pada algoritma odd even sort ini kurang lebih: pertama,
bandingkan pasangan elemen pada indeks ganjil genap yang berdekatan. Lalu jika elemen pertama lebih besar dari yang kedua, maka lakukan pertukaran. Terakhir, ulangi perbandingan pasangan elemen pada indeks ganjil genap. Setiap iterasinya dilakukan secara bergantian antara fase ganjil genap dengan fase genap ganjil, sampai elemen-elemennya menjadi terurut. Kemudian masalah atau list yang ada dilakukan partisi sehingga nantinya proses dapat dilakukan secara konkuren atau secara bersamaan. Algoritma ini akan dijalankan sampai elemen pada array menjadi terurut dan terdapat iterasi dari fase odd atau ganjil. Nah, pada algoritma odd even sort terdapat dua fase, yaitu fase ganjil dan fase genap. Pada fase ganjil akan dibandingkan elemen pada indeks atau posisi ganjil dengan elemen berikutnya, yaitu elemen berindeks genap. Jadi perbandingannya itu untuk elemen berindeks ganjil ke genap. Sementara untuk fase genap, yang dibandingkan adalah elemen indeks genap dengan elemen berikutnya, yaitu elemen berindeks ganjil. Jadi perbandingannya adalah untuk elemen berindeks genap ke ganjil. Kemudian pada proses mapping, tahap awalnya adalah menentukan bilangan yang akan disorting dan dimasukkan ke dalam array. Tahap eksekusinya, array dibagi menjadi dua fase, lalu disorting. Tahap terakhir, hasil dari sorting akan dicetak. Nah, prosesnya nanti akan dibagi-bagi menjadi beberapa task. Kemudian teknik dekomposisi. Pada pemrograman paralel biasanya melibatkan dekomposisi data. Bagian-bagian data tersebut kemudian menjadi task yang dikerjakan oleh banyak prosesor secara bersamaan. Algoritma odd even sort yang dieksekusi secara paralel memiliki proses data partitioning. Task-task nanti akan dikaitkan dengan setiap partisi data yang ada. Nah, terakhir, hasil tiap bagiannya akan digabungkan. Sekarang masuk ke implementasi. Di sini terdapat dua prosedur, yaitu prosedur odd untuk mengeksekusi fase ganjil dan prosedur even untuk mengeksekusi fase genap. Kita beri 150 angka untuk nantinya dilakukan proses sorting. Kemudian ini proses sortingnya. Dimulai dari fase ganjil, kemudian baru ke fase genap. Dan proses itu dilakukan secara bergantian sampai elemennya menjadi terurut. Sekarang kita masuk ke demo program. Selanjutnya kita akan melihat source code dari odd even sort yang kuda. Seperti ini tampilannya. Kita mau coba langsung run aja. Pakai CMD seperti biasa. Lalu untuk run-nya kita menggunakan NVCC. Kemudian nama filenya oddevenSort.cu. Kemudian kita membuat objek main. Setelah itu akan terbentuk 3 file bernama main. Yang pertama ada main.exe, main.exp, dan main.lib. Kita mau coba run mainnya dan akan keluar 150 elemen dari sebuah array yang tidak beraturan. Setelah itu kita akan sorting menggunakan odd even sort dan hasilnya seperti ini, akan otomatis tersorting menggunakan algoritma odd even sort yang menyocokkan indeks ganjil genap. Kesimpulannya, dengan menerapkan kuda untuk perkalian matriks dan odd even sort, ini bisa dikerjakan secara paralel jauh lebih baik untuk perkalian matriksnya daripada sekuensial. Dan untuk odd even sort, dengan kuda juga akan memperbesar optimasi untuk mengurutkan array yang sangat besar jumlahnya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami minta maaf. Terima kasih.